Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita bahagia bisa ketemu di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan nikmat iman kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Tidak lupa saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri untuk tahun ini. Teman-teman sekalian, banyak permintaan dari teman, yakni bagaimana sih cara membaca takbir dari sisi kajian ilmu qiraah ini yang benar, karena selama ini di dalam membaca takbir, terutama bacaan tahmidnya walillahil hamd ini ada beberapa versi. Paling tidak yang paling masyhur adalah walillahil hamd, kemudian walillahil hamd, walillahil hamd, walillahil hamdu, itu dengan cara disamarkan. Nah, ternyata teman-teman sekalian, dari 4 varian ini memang ada yang salah secara qiraah, yakni dengan bacaan yang berupa walillahil hamd. Jadi ini paling masyhur, tapi ternyata dari sisi qiraah ini ternyata salah atau menyalahi aturan di dalam tata cara membaca dengan benar terhadap lafaz yang diwakafkan atau berhenti. Nah, akan tapi perlu kita garis bawahi bahwa semuanya ini tidak berdosa dari sisi fikihnya, karena memang tidak merubah daripada makna. Kemudian juga ini adalah zikir, takbir, jadi bukan Al-Quran. Sehingga sekali lagi ini saya tegaskan, secara fikih ini tidak salah, tapi secara ilmu qiraah ini tentu dia salah, karena tidak memberi hak-hak huruf, hak-hak makhraj dengan benar. Nah, oleh sebab itu kita akan dengarkan bersama penjelasan dari teman saya, yakni Kiai Haji Habib Tawus Ainul Yakin. Beliau saat ini adalah salah satu daripada pengasuh pondok pesantren Gubuk Kufat Majelis Qiraah wa Tahfidz Pringapus, Semarang, Jawa Tengah. Beliau adalah termasuk alumni Lirboyo, teman saya juga. Beliau murid terkasih dari pakar qiraah Lirboyo Al-Mafrullah Kiai Haji Maftuh Astul Birri almarhum. Demikian apa yang kita sampaikan, silahkan dicermati sampai akhir, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Jadi ada yang namanya, yang sering kita pakai adalah waqaf sukun, artinya mematikan huruf yang paling akhir. Kemudian ada yang namanya nanti waqaf raum, ada yang namanya waqaf ismam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan waqaf raum, di mana kasusnya ditemukan banyak orang yang ketika membaca kalam tahmid yang di antara 2 surah, antara mulai Wadduha sampai An-Nas, itu seringnya begini: La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamud. Nah, apakah secara ilmu bacaan begini benar? Kita coba kaji. Jadi yang pertama perlu diketahui, waqaf naql itu namanya waqaf naql. Kalau membaca walhamud itu waqaf naql. Nah, waqaf naql itu memindah harokat yang huruf terakhir kepada huruf sebelumnya. Tapi sayangnya perlu dicatat bahwasanya waqaf naql ini hanya ada pada qiraahnya Imam Hamzah, pun dengan syarat adalah huruf akhirnya itu berupa hamzah, yang sebelumnya berupa huruf yang mati, huruf yang sukun. Artinya yang bisa dinaklul harokat, yang bisa dipindah harokatnya adalah harokat hamzah yang sebelumnya berupa huruf mati. Nah, pada kasusnya pada tahmid di antara 2 surat tadi, maka tidak benar jika kemudian kita membacanya walillahil hamud, maka salah. Yang benar adalah ada 2 metode. Yang pertama dengan waqaf sukun. Maka waqaf sukun caranya, apabila ada 2 huruf dimatikan, maka dijelaskan satu-satu. Caranya begini. Yang pertama waqaf sukun, walillahil hamd, hamd, menjelaskan suaranya mem sukun, kemudian qalqalahnya dal. Sekarang kedua, ini adalah dengan cara di raum, waqaf raum, walillahil hamd, walillahil hamd. Nah,
Waqaf rom ini adalah menyamarkan harokat yang seharusnya disukun. Seperti itu. Nah, caranya adalah sepertiga dari wujud aslinya harokat. Jadi samar sekali. Memang hanya bagi orang-orang yang berada di dekatnya yang mendengarkan yang bisa. Maka kesimpulannya adalah yang bisa dinakal harokatnya itu hanya hamzah, tidak ada huruf lain. Maka bisa dipastikan secara tendensi ilmu, secara dasar ilmiah dalam ilmu qiraah, maka ketika membaca walillahil hamd itu maka salah. Maka yang benar walillahil hamd atau walillahil hamd atau walillahil hamd. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberi pencerahan, menambahkan atau ziyadah ilmu terhadap kita sekalian. Mudah-mudahan benar-benar membawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.